Di awal film kita akan diperlihatkan 3 astronot yang bernama Brian, Marcus, dan Jocinda ketika sedang memperbaiki satelit di luar angkasa. Di dalam kapal, Joe tiba-tiba terkejut ketika melihat mesin yang menyala sendiri. Sedangkan Marcus dan Brian mendengar suara aneh. Ketika mereka menengok, tiba-tiba makhluk misterius menabrak mereka berdua, yang mana kejadian itu membuat Marcus dan Brian terpental dan terpisah. Beruntungnya Brian selamat dalam kejadian itu, namun sayangnya Marcus terpental jauh ke ruang hampa udara dan menyebabkan ia tewas. Setelah itu, Brian kemudian masuk ke dalam kapal dan menemukan Joe yang sudah pingsan, sehingga Brian memutuskan untuk pulang ke bumi. Sepulangnya di bumi, mereka berdua diwawancarai oleh pihak NASA. Brian kemudian menjelaskan bahwa ada makhluk aneh yang tiba-tiba menyerangnya. Namun pihak NASA tidak mempercayai omongan Brian, hingga pada akhirnya pihak NASA memecat Brian. Joe pun tidak bisa membela Brian karena pada saat kejadian Joe pingsan. Dikarenakan Brian sudah dipecat dari pekerjaannya, istrinya yang bernama Brenna pun menceraikan Brian dan pindah ke tempat lain bersama anaknya yang bernama Sonny. 10 tahun kemudian diperlihatkan seseorang yang bernama Houseman yang sedang menyelinap masuk ke dalam ruangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi tentang aktivitas orbit bulan. Setelah mendapatkan informasi, ia lalu pergi ke tempat kerjanya. Saat sedang bekerja, Houseman mendapatkan pesan tentang aktivitas bulan yang tidak biasa. Houseman yang panik pun kemudian menelpon pihak NASA untuk memberitahukan informasi yang ia dapat. Namun sayangnya, pihak NASA malah menghiraukan Houseman begitu saja. Di sisi lain, Joe saat ini tinggal bersama anak dan juga pembantunya. Tiba-tiba Joe ditelepon oleh pihak NASA dan menyuruh Joe untuk datang ke kantornya. Sebelum pergi, Joe menitipkan anaknya kepada pembantunya. Setibanya di kantor NASA, Joe diberitahukan bahwa orbit bulan sudah berpindah ke arah bumi, dan mereka juga mengatakan bahwa sebentar lagi bulan akan menabrak bumi, yang mengakibatkan bumi akan dilanda kehancuran atau kiamat. Di sisi lain, Houseman di sini mengumpulkan semua informasi yang sudah didapatkan, lalu ia pergi ke museum untuk memberitahukan hasil penemuannya kepada Brian. Namun sesampainya di museum, Houseman tidak menemukan Brian di sana. Lalu Houseman memberitahu anak-anak di sana bahwa sebentar lagi bulan akan menabrak bumi. Tidak lama kemudian Brian datang, lalu Houseman langsung memberitahukan tentang penemuannya kepada Brian bahwa orbit bulan sudah berpindah ke arah bumi. Brian yang tidak mengenal siapa Houseman pun tidak mempercayai omongan Houseman. Lalu Brian menyuruh penjaga untuk mengusirnya dari tempat itu. Sebelum diseret pergi, Houseman melemparkan semua data-data yang sudah dikumpulkan, dan Houseman berharap agar Brian bisa membaca semua data-data itu. Singkat cerita, Brian tiba-tiba ditelepon mantan istrinya. Ia memberitahukan bahwa anaknya ditangkap polisi dikarenakan ugal-ugalan di jalan memakai mobil sport. Setibanya di persidangan, Brian pun berdebat dengan Pak Hakim dan Pak Jasa. Pak Jasa pun tetap menahan Sonny dikarenakan di dalam mobilnya terdapat obat terlarang. Di sisi lain, ternyata berita tentang bulan yang akan menabrak ke bumi kini sudah menyebar di masyarakat, yang mana hal itu membuat masyarakat panik, sehingga kekacauan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang yang mengetahui kejadian itu pun mulai mengevakuasi diri mereka masing-masing ke tempat yang lebih aman. Seiring berjalannya waktu, semua masyarakat pun akhirnya mempercayai informasi yang sudah disebarkan oleh Houseman, yaitu tidak lama lagi bulan akan menabrak bumi. Di sisi lain, Brian yang sudah percaya kemudian mendatangi tempat Houseman untuk menanyakan tentang kejadian ini. Di saat bersamaan, pihak NASA mengirimkan astronot untuk mengetahui keadaan di luar angkasa atau di bulan. Setibanya di bulan, mereka kemudian menurunkan alat ke dalam lubang. Dan setelah alat itu masuk, tiba-tiba alat itu malah kembali naik, disertai dengan keluarnya makhluk aneh dan langsung membunuh mereka semua. Di sisi lain, bulan saat itu semakin dekat dengan bumi, membuat gravitasi bumi terhisap oleh bulan, yang menyebabkan
air laut pasang dan menenggelamkan seluruh kota. Brian yang saat itu sedang bersama Houseman segera menyelamatkan diri dari gelombang tsunami. Dan akhirnya mereka pun selamat. Di tempat lain, pemimpin NASA yang merasa bingung pun kemudian mengundurkan diri dan ingin menyelamatkan keluarganya saja dari bencana itu. Dan akhirnya sekarang Joe yang menjadi pemimpin. Di sini Joe langsung menyuruh pihak militer untuk meledakkan makhluk itu dengan bom nuklir. Kembali kepada Brian yang sedang tidur di hotel dan dibangunkan oleh tim NASA dan membawa mereka berdua ke kantor NASA. Setelah sampai di sana, Joe memperlihatkan makhluk itu yang berada di perut bulan, dan makhluk itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Joe kemudian meminta bantuan kepada Brian untuk memusnahkan makhluk itu. Brian pun menyetujuinya, asalkan anaknya yang berada di penjara dibebaskan. Mereka kemudian membawa Brian ke tempat pesawat yang nantinya akan digunakan untuk pergi ke bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Sonny datang karena sudah dibebaskan dari penjara. Brian pun sangat senang dan Brian mengatakan kepada Sonny agar ia segera pergi bersama rombongan lainnya menuju bunker di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada gempa bumi yang mana gempa itu menyebabkan pesawat mereka mengalami kerusakan. Akhirnya Joe menyuruh mereka semua untuk berlindung ke bunker. Dan misinya pun dibatalkan. Houseman yang tidak mau misinya dibatalkan kemudian menyuruh Joe agar misi itu tetap harus segera dijalankan. Dikarenakan seluruh astronot sudah diungsikan, maka mereka bertigalah yang akan berangkat ke bulan. Akhirnya mereka pun pergi dengan menggunakan pesawat itu. Awalnya hampir saja pesawat itu ditabrak tsunami. Tetapi dengan tarikan dari gravitasi bulan, akhirnya pesawat itu berhasil terbang. Beruntung akhirnya Brian berhasil mengendalikan pesawat itu dengan baik. Di sisi lain juga akhirnya Sonny berhasil membawa Jimmy, anaknya Joe, beserta pengasuhnya ke bunker yang berada di puncak gunung. Setelah sampai di luar angkasa, mereka kemudian melihat bulan yang semakin dekat dengan bumi. Tidak lama kemudian, makhluk itu datang dan menyerang mereka. Brian mengetahui bahwa penyebab datangnya makhluk itu akibat gelombang elektromagnetik, sehingga Brian menghancurkan handphone dan remote alat peledaknya guna menghindar dari makhluk itu. Setelah makhluk itu pergi, mereka pun menyalakan kembali pesawatnya dan masuk ke dalam lubang tempat makhluk itu berada. Setelah sampai di dalam perut bulan, mereka pun terkejut ternyata semua yang diucapkan Houseman benar adanya, di mana bulan adalah megastruktur, yaitu bekas tempat tinggal manusia. Ketika mereka akan meledakkan tempat itu, tiba-tiba makhluk itu muncul, tetapi untungnya mereka diselamatkan oleh cahaya berwarna hijau dan masuk ke dalam ruangan yang menyebabkan mereka pingsan. Tidak lama kemudian Joe dan Houseman terbangun, namun Brian tidak ada di sana. Saat mereka keluar dari pesawat, mereka pun terkejut karena gaya gravitasi di sana sama dengan di bumi. Di sisi lain, Jenderal Davidson selaku suaminya Joe menelpon Sonny untuk menanyakan anaknya yang bernama Jimmy. Sonny kemudian menjawab bahwa Jimmy baik-baik saja dan sedang berada bersamanya. Sonny juga mengatakan bahwa Joe bersama Houseman dan Brian sedang berada di bulan, yang mana hal itu membuat Jenderal panik dikarenakan pihak militer akan meledakkan makhluk itu yang berada di bulan dengan nuklir. Di sisi lain, Brian saat ini berada di ruangan putih. Di sana Brian melihat anaknya yang bernama Sonny ketika masih kecil. Sonny kemudian mengatakan kepada Brian bahwa ia adalah sistem yang dibuat dalam pikiran Brian sebagai seorang yang paling berharga dalam kehidupan Brian selama ini. Kemudian kita diperlihatkan pada zaman dahulu di mana nenek moyang kita lah yang telah membuat kehidupan di bulan guna membantu kehidupan di bumi. Sampai suatu hari alat yang mereka ciptakan mulai hilang kendali dan menciptakan makhluk yang membunuh semua manusia di bulan.
merasa kehidupan mereka terancam sehingga nenek moyang kita melarikan diri mencari planet yang kondisinya masih bagus. Oleh karena itu, makhluk itu akan menghancurkan bulan dan bumi agar peradaban manusia hilang selama-lamanya. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Brian sadar. Houseman dan Joe yang melihat Brian pun langsung menghampirinya. Lalu Brian mengatakan semuanya kepada Joe dan Houseman. Setelah itu, mereka kemudian bergegas untuk segera menyelamatkan bulan dan bumi. Tidak lama kemudian mereka pun memancing makhluk itu untuk dihancurkan. Di sisi lain, sekarang bumi porak-poranda dihujani meteor akibat bulan yang semakin dekat dengan bumi. Karena kejadian itu, pihak militer pun akan segera mengeluncurkan nuklir guna menghancurkan makhluk itu yang ada di bulan demi menyelamatkan umat manusia. Namun di sini Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukannya karena ia yakin bahwa istrinya yang bernama Joe beserta Houseman dan Brian pasti bisa mengatasi semua itu. Kembali kepada Brian yang berada di perut bulan. Di sini Brian akan mengorbankan diri karena remote peledak nuklirnya sudah tidak bisa digunakan, sehingga bom itu harus diledakkan secara manual. Namun rencana Brian gagal karena Houseman yang lebih dulu masuk ke dalam ruang peledak dan Houseman lah yang akan mengorbankan diri untuk menghancurkan makhluk itu. Lalu Houseman menyuruh Brian untuk menjaga ibunya. Setelah itu, Houseman kemudian berhasil masuk ke mulut makhluk itu dan meledakkan diri, sehingga makhluk itu pun hancur. Kejadian itu pun menyebabkan serpihan yang ketarik gravitasi bulan jatuh kembali ke bumi dengan serentak, sekaligus menormalkan keadaan bulan yang kini sudah kembali ke dalam orbitnya. Akhirnya Joe dan Brian kembali ke bumi dan kembali ke keluarganya masing-masing. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa Houseman ternyata masih hidup dan dia masuk ke dalam pikirannya sendiri, lalu ia disambut oleh sistem dalam bentuk ibu kandungnya dan ia pun dipersilahkan untuk tinggal di bulan dan film pun mamat. Oke brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton dan mendukung channel Layar 13. Pesan dari film ini adalah gunakanlah waktu sebaik mungkin karena waktu tidak akan bisa kembali. Apalagi setelah datangnya kiamat, terutama kiamat sugro, yaitu kematian. Oke brother and sister, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.